presentasi kali ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Karnadi dan Bapak Kurnia Akbar MPD, sekaligus teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai pemanfaatan media dalam beberapa konteks pembelajaran, yang beranggotakan saya sendiri Mutiara dan rekan saya Anastasia Puspita Hafid. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mohon maaf ya, geser slide-nya. Mungkin kalau Anastasia ada kendala. Mohon maaf, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Makasih, ya. Baik, penjelasan yang pertama yakni ada pemanfaatan media pembelajaran. Nah, setelah menentukan pilihan media yang akan digunakan, maka pada akhirnya dituntut untuk dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar jika kita tidak dapat menggunakannya dengan baik. Ada beberapa pola pemanfaatan media pembelajaran. Berikut ini ada beberapa pola pemanfaatan media pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, yakni pemanfaatan media di dalam situasi kelas atau classroom setting. Media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tujuan pembelajar tertentu. Pemanfaatannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Dan yang kedua, yakni pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yakni pemanfaatan secara bebas. Pemanfaatan secara bebas ialah bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol atau diawasi. Pemanfaatan media ini disesuaikan dengan menurut kebutuhan perorangan masing-masing. Dan yang kedua yakni pemanfaatan media secara terkontrol. Pemanfaatan media secara terkontrol ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya itu ada pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pemanfaatan media secara perorangan. Artinya itu media itu hanya digunakan oleh perorangan saja. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk pemanfaatan yang jelas, sehingga orang dapat memanfaatkan dengan mandiri. Yang kedua itu pemanfaatan media secara kelompok. Nah, media ini dapat dimanfaatkan secara kelompok kecil atau besar. Media yang dirancang untuk kelompok biasanya itu dilengkapi dengan petunjuk. Buku petunjuk biasanya itu ditunjukkan kepada ketua kelompok atau tutor. Nah, yang ketiga, yakni pemanfaatan media secara massal. Artinya itu media ini dapat digunakan untuk orang yang jumlahnya itu puluhan, ratusan, hingga ribuan, yang dapat menggunakan media itu bersama-sama. Nah, selanjutnya itu ada B, penggunaan media dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya meningkatkan motivasi belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sendiri perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Nah, yang kedua, yakni media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, yakni media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik.
Dan yang keempat, yakni pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, yakni penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar salingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Nah, di sini ada pola penggunaan media pembelajaran. Secara umum, pola penggunaan media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Pola penggunaan di dalam kelas atau pola pembelajaran tatap muka, media pembelajaran ini digunakan untuk menunjang penyajian materi pembelajaran, sehingga lebih mudah dipahami peserta didik yang pada akhirnya itu tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Nah, yang kedua, yakni sedangkan pola penggunaan media pembelajaran di luar kelas, media pada umumnya digunakan untuk belajar mandiri dan belajar jarak jauh. Media yang digunakan antara lain modul, kaset atau CD, VCD, dan internet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia. Silakan, Syah. Terima kasih. Baik, selanjutnya langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah pokok yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan, diantaranya A. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan, cantumkan media yang akan digunakan. B. Mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. C. Menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi serta peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan atau penyajian. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti A. Yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. B. Jelaskan tujuan yang akan dicapai dan jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. C. Hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Dan yang ketiga, tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Baik, selanjutnya yaitu ada nilai dan manfaat media pembelajaran. Nilai-nilai praktis media pembelajaran menurut Nana Sugiana tahun 1991 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, karena itu dapat mengurangi verbalisme. Yang kedua, media dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. Yang ketiga, memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Yang keempat, membantu tumbuhnya pemikiran dan memantau berkembangnya kemampuan berbahasa. Dan yang kelima, bahan pengajaran atau lebih jelasnya maknanya, sehingga dapat dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Sedangkan secara umum, manfaat media pembelajaran mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau dalam bentuk-bentuk kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti
Objek yang terlalu besar bisa dihentikan dengan realita, gambar, film, bingkai, film atau model. B. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro. C. Peristiwa alam. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak-anak karena media dapat menimbulkan kegairahan belajar. Dan yang keempat, dapat mengatasi kesulitan yang dialami guru karena perbedaan latar belakang dan pengalaman siswa yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan yang ditentukan kepada siswa itu sama. Sujiana dan Bupai mengemukakan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa diantaranya, yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami. Metode mengajar akan lebih bervariasi dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru. Baik, mohon maaf Pak. Sekian penjelasan dari kami. Apa langsung ke sesi tanya jawab ya Pak? Atau ada tambahan dari Bapak terlebih dahulu? Mohon maaf, Pak. Apa langsung ke seksi tanya jawab atau ada tambahan dari Bapak terlebih dahulu, Pak? Mungkin untuk teman-teman apabila ada yang mau bertanya, silakan. Halo? Halo? Iya, Bapak. Ayo lanjutkan terus. Bagaimana, Pak? Lanjutkan. Sudah selesai, Pak, dalam penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau langsung dibuka seksi tanya jawab, Pak? Tanya jawab dulu ya. Iya. Udah ada satu pertanyaan dari Maulida. Mohon izin buat nampung dulu ya, Pak.
Terus silakan. Halo, Iya, Bapak. ayo lanjutkan. Baik, Pak. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Maulida. Mengapa media dalam proses belajar mengajar harus dipertimbangkan keberadaannya? Kenapa? Karena mungkin kita juga harus melihat kondisinya dulu kali ya. Dalam belajar apa sih dalam belajar mengajarnya berlangsung pun kita harus lihat kondisi dulu. Mungkin kalau kita pakai media pembelajaran itu bakal kondusif apa enggaknya. Seperti itu, Pak. Seperti itu kamu Maulida gimana, Kak? Mungkin ada tambahan dari Tasya? Mana tasanya? Halo, Ya, Pak. Kalau dari pendapat saya sendiri, kan apa eh, kan media dalam proses belajar itu kan suatu hal yang sangat penting untuk peserta didik. Jadi harus sangat dipilih, sangat benar-benar dipilih oleh guru karena apa namanya sebagai alat bantu untuk memperjelas kayak pesan terus yang untuk disampaikan oleh guru. Karena media itu kan sangat berfungsi untuk pembelajaran. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Nah, iya. Terus, gimana cara seorang guru itu memilih media pembelajaran gitu, biar anaknya juga semangat atau untuk sekolah juga gimana, Cak? Apa sih kriteria dalam memilih media pembelajaran itu? Oke, saya akan mencoba menjawab ya, Kak. Ini menurut pendapat saya, bagaimana cara memilih media pembelajarannya. Mungkin seorang guru kan harus melihat dulu nih, misalnya hari ini kita bakal belajar apa, terus apa nih media pembelajaran yang cocok untuk pelajaran tersebut. Misalnya eh, kita akan belajar mengenai kreativitas. Nah, otomatis kan kita harus memilih media pembelajarannya itu yang cocok seperti apa. Mungkin video video tentang kreativitas. Nah, di situ mungkin akan membangkitkan motivasi atau niat belajar di peserta didik itu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Tasya atau dari yang lainnya. Ya, terima kasih Mutiara. Sama-sama, Kak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Iya. Oh, sudah ya, sudah dimulai ya. Ayo lanjutkan diskusinya. Halo Pak Akbar. Iya, Pak. Maaf, baru join. Ya nih kelasnya pasif nih. Aduh mau lidah ayo teman-teman semuanya. Ayo diskusinya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, atau kritik dan sarannya, Nah, iya pemakala izin bertanya lagi. Misalkan sekolah menyediakan media seperti teknologi laptop atau komputer gitu ya untuk pembelajaran TIK gitu. Nah, kan biasanya tuh suka disalahgunain gitu sama anak-anaknya. Itu gimana caranya menghilangkan penyalahgunaan itu? izin menjawab ya Kak. Ini menurut pendapat saya. Kalau masalah itu sih tergantung muridnya ya. Tetapi untuk gurunya tersendiri mungkin harus apa ya dikasih aturan. Apabila ada yang menyalahgunakan komputer tersebut atau misalnya media pembelajaran tersebut yang sudah difasilitasi oleh sekolah, mungkin si anak yang menyalahgunakannya itu diberi sanksi agar tidak mengulanginya lagi gitu. Terima kasih, Tiara. Mungkin ada tambahan pendapatnya dari Anastasia? Kalau pendapat dari saya sendiri sih, kalau misalkan ada murid yang kayak menyalahgunakan seperti itu, jadi si gurunya iya benar kata Mutiara harus perlu diberi sanksi seperti itu, dan gurunya pun harus bisa memberi kayak suatu video yang lebih menarik untuk belajar, jadi agar si murid itu lebih teralihkan oleh apa yang diberi oleh guru tersebut. Mungkin itu saja. Mungkin yang pendapat dari lain. Mana udah selesai diskusinya? Alhamdulillah Pak, dari pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab Pak. Ya baik. Ini diskusinya kayaknya nampaknya gak semangat nih. Aduh mau. Jumlah kalian semua 20 orang ya? 22 Bapak. 22 ini ada 21 ya. Berarti ada berapa nih? Berarti ada yang nggak hadir 2 orang ya? 3 orang yang nggak hadir. Nisa Ali, Mutiara, Maulida, Fitriani, Rizkia, Kamelida, Bintang Safa, Amalia Rahma, Safira Ramdhani, Anastasia, Kurotul Aini, Aulia Putri Pratiwi, Nazla Afifah, Uswatun Hasanah, Nudian Andini, Holinisa Takiyah, Mia Istiqomah, Hilwa Jiadah, Raden Ayu Hansan Nabila, Liz Syafaati, Hitch Nabila Putri. Udah? Hadir Hadir semua ya.
Hadir Bapak. Hadir Bapak. Hadir Bapak. Ini temanya tadi siapa yang membahas tadi siapa? Mutiara Pak. Mutiara Pak. mana mutiaranya? Iya, Pak. Mana apa temamu apa hari ini tadi? Pemanfaatan media dalam beberapa konteks pembelajaran, Pak. Beberapa itu maksudnya apa? Beberapa itu nggak disebutin beberapanya. Beberapa itu konteks apa? Beberapanya ada 1, 2, 3. Apa saja konteksnya? Dalam segi pemanfaatan media pembelajaran, sama penggunaan media dalam proses pembelajaran, sama nilai dan manfaat media pembelajaran, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Manfaatnya apa? Manfaat media pembelajaran tersendiri itu seperti kayak memperjelas penyajian pesan gitu loh, Pak, agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan. Nah, yang kedua, yakni mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan gaya indera seperti kayak objek yang terlalu besar bisa dihentikan dengan realita, gambar, film, bingkai, film, atau model. Nah, terus objek yang kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, Pak. Terus seperti peristiwa alam gitu loh, Pak. Seperti terjadinya letusan gunung berapi kan di situ bisa menggunakan di teks sama video gitu loh, Pak. Film, slide, atau simulasi komputer. Nah, manfaat yang lainnya itu ada dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak-anak karena media dapat menimbulkan kegairahan belajar. Nah, dan yang terakhir dapat mengatasi kesulitan yang dialami guru karena perbedaan latar belakang dan pengalaman siswa yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan yang ditentukan kepada siswa itu sama. Seperti itu, Pak. Iya. Sudah sama temannya Mutiara siapa? Natasha, Pak. Hah? Natasha ya. Oke, baik. Nah, ini saya sudah nyiapkan bahan ini. Saya punya repertoire menambah pemahaman kalian ya. Di grup ini nanti Mutiara semuanya silakan bertanya kapan saja gitu ya. Ya, jadi grup itu juga ajang komunikasi, silakan bertanya kapan saja. Kalau namanya WhatsApp kan 24 jam ya. Mungkin saya menjawabnya mungkin pada jam-jam kerja, tapi kalau kalian bertanya pada jam-jam setiap jam silakan bertanya ya. Sesuai konteksnya sesuai mata kuliah kita ini ya. Ya, Mutiara semuanya ya. Iya, Pak. Iya, Bapak. Aduh, sebentar, hilang lagi nih. Nah, dia nih. Nah. Ya. Nah, ini dia. Mana ya? Oke, mana pembelajaran? Nah, ini dia. Nampak semua ya? Udah kelihatan ya? Lihat, Bapak. Nah, ini aplikasi pembuat untuk editing video nanti yang kalian bisa pakai di sini ya. Ada KineMaster, ada Quick, ya, ada Video Show, Power Video, Pipo Video, Video Editor, Movie Maker, ada macam-macam legenda, ada film moral, sebagai macamnya tergantung. Kalian tidak harus menguasai semuanya, yang pasti ada beberapa yang bisa kalian kuasai, yang nyaman itu aja ya. Karena yang namanya aplikasi itu kan setiap hari jumlahnya bertambah terus. Kalau kalian buka di Play Store itu sekarang udah hampir 7 juta, 8 juta aplikasi yang luar. Siapa jumlahnya bertambah terus. Nggak mungkin kalian setiap aplikasi kalian pelajari, nggak mungkin. Jangan mau lah gitu ya. Yang penting ada satu kemampuan bagaimana mengedit video sesuai dengan kemampuan dan nyaman, itu aja. Nah, ini adalah
contoh-contohnya nih yang dibuat oleh kementerian di sini. Nah, yang terakhir ini Ensiklopedia yang saya buat nih bersama teman-teman Ensiklopedia. Cuma sekarang di ban karena menggantung ke portalnya Kemdikbud aja dihapus ya. Nah, ini pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Jadi ada dua prasasti, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Bagi guru, dua kemampuan ini adalah harus dimiliki. Apa itu ya? Jadi kalau bicara mengenai teknologi informasi adalah kemampuan memiliki informasi. Dalam agama Islam namanya dalam bahasa, kalau rezeki itu dijemput, kalau ilmu di apa? Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau rezeki itu dijemput, kalau ilmu digali, dicari, Pak. Cari. digapai, terus yang sering dipakai apa kata kerjanya? Dituntut, menuntut Nah, ilmu. betul, dituntut, betul. Menuntut ilmu sering dipakai. Kalau rezeki dijemput. Kalau jodoh dia mana? Dijemput. tunggu Pak, Tangan sendiri, Pak. Ditunggu, Pak. Ditunggu. Itu siapa yang bilang bunuh siapa itu? Astagfirullah. Kalian emang nggak mau di-download. di-download. Kalau jodoh di-download. Kalian suatu saat kan pasti dalam 4-5 tahun lagi kan pasti berpikir punya jodoh kan gitu ya. Masa dibunuh. Baik, back to the screen ya. Jadi ada teknologi itu adalah kemampuan memiliki informasi. Kalian datang ke kampus itu ya. Pertama adalah ingin memiliki informasi. Itu. Orang yang menuntut ilmu itu pada dasarnya adalah keinginan untuk memiliki kemampuan memiliki informasi. Ya, ini disebut dengan tujuan utama orang belajar, baik ya untuk menggapai sarjana seperti itu tujuan utamanya. Nah, sekarang informasi itu ada bermacam-macam. Ya, jenis-jenisnya sesuai dengan bidangnya. Ada yang disebut pesan. Dalam ilmu komunikasi, dalam teori ilmu komunikasi ada 116 teori komunikasi. Itu sampai tahun 2000-an lah yang saya lihat, yang saya baca. Mungkin sekarang bertambah lagi. Ya. Teori-teorinya model David Berlo, ya, Lewin, Kemp, sebagai macam itu membuat teori-teori komunikasi, ya. Dan mereka sesuai dengan bidang masing-masing kemampuan komunikasi. Ada berdasarkan kepada katakan ilmu sosial, ada ilmu juga fisika, ya, memiliki teori mengenai ilmu komunikasi. Tapi secara umum dipakai kata pesan atau message atau pesan, ya. Yang kedua adalah materi pelajaran. Ini biasanya di bidang guru ini ya, PAUD, PAI, PIAUD ya, Tarbiyah ya. Ini kata kerja dipakai dalam materi pelajaran. Tetapi yang dipakai di tempat lain, katakan di ilmu komputer, di pengembangan website, ya, itu dipakai learning object. Learning object adalah materi pelajaran yang berdiri sendiri. Ya, contohnya apa itu katakanlah lokasi negara Vanuatu. Itu dia menyebutkan lokasinya secara lintang utara, lintang selatan, petanya. Ya, cuma satu kemampuan atau dua kemampuan tentang objek. Biasanya satu kemampuan. Tapi kalau mata pelajaran kan ada 2, 3, 4 mata pelajaran, tujuan pembelajarannya. Nah, semua kadang-kadang sekarang ini disebut dengan konten, ya, namanya konten, ya. Padahal semuanya pesan, mata pelajaran itu mirip-mirip semuanya. Tapi sekarang orang menyebutnya dengan konten, ya. Ya, sekarang konten itu banyak sekali istilah sekarang, ya. YouTuber sekarang membuat konten, macam-macam kontennya, ya. Yang kedua, kemampuan yang paling kedua bagi seorang guru adalah kemampuan teknologi komunikasi atau kemampuan menyampaikan pesan. Dalam bahasa guru namanya kemampuan mengajar. Jadi dua ini
kemampuan utama seorang guru. Pertama ada kemampuan memiliki pesan, informasi, kedua kemampuan menyampaikan pesan atau mengajar. Bila salah satunya tidak dimiliki akan timpang. Misalnya kan mengajar tidak memiliki informasi, akan sulit sekali apa yang disampaikan. Tetapi kalau sudah memiliki informasi juga kesulitan akan menyampaikan pesannya, mengajarnya. Ini juga sulit sekali. Jadi dua inilah yang paling utama dalam hal mengajar ya. Dan kali ini perlu sekali bilang ini. Nah, untuk mencapai dua ini tentu adalah kemampuan memiliki penyampaian pesan itu dengan menggunakan media. Ya, media pembelajaran khususnya ya. Pada hakikatnya orang membutuhkan teknologi pendidikan itu hakikatnya adalah bagaimana membelajarkan orang. Ya kan? Belajar dan mengajar itu bukan proses yang mudah. Tidak mudah, kompleks. Walaupun teori belajar sekarang Anda buka itu di Google banyak sekali, sesungguhnya belajar sampai sekarang ada proses yang masih misterius ya. Katakanlah Albert Einstein di sekolahnya usia SD dikeluarkan karena sangat bodoh sekali. Ya. Iya, atau juga Thomas Alva Edison di kampungnya disebut orang paling bodoh di kampungnya. Atau Newton ya. Juga demikian, orang gila katanya. Karena apa? Benda-benda yang memiliki radiasi malah dipegang sama tangannya sendiri. Sehingga rambutnya itu berwarna kuning, merah, hijau, ungu. Seperti pelangi rambutnya. Karena dia terpapar radiasi tingkat tinggi, nuklir bahkan. Ya. Jadi itulah belajar itu misterius ya. Pada akhirnya teknologi pendidikan itu adalah bagaimana menyediakan sumber-sumber belajar yang memadai, yang dibutuhkan oleh si pembelajar, dan membantu pencapaian, membantu kemampuan si pembelajar. Itulah teknologi pendidikan. Ya. Sementara media pembelajaran adalah alat atau sumber yang berisi pesan, ya, yang memudahkan menyampaikan, menghantarkan materi pembelajaran, ya. Jadi dulu teknologi, dulu media sebagai teaching aid, sekarang tidak. Sudah infuse, sudah berlaku karena setiap media itu pasti ada pesan. Lanjut kemari ya. Oleh karena itu sebagai calon guru Anda harus berubah. Dulu kita kenal ada namanya OHP. Apa itu OHP? Halo? Halo? Tahu Pak, ada tahu Pak. OHP. Nah, dulu overhead projector, dulu ada alat namanya proyektor dengan ditulis di plastik akan memproyeksikan gambar atau hal yang kita tulis di situ, namanya OHP. Kertasnya itu namanya OHT, overhead transparansinya, plastiknya itu yang kita pakai. Tapi ini sudah lama sekali dipakai, sejak tahun 90-an sudah berkurang penggunaannya di kelas-kelas kita ya. Yang kedua, karena pelaksanaan penilaian pada siswa pun sudah berkurang. Dulu pakai ujian nasional, pakai kertas segala macam. Sekarang sudah berubah dengan pakai online bisa ya. Ya. Yang ketiga, ingat, teori pembelajaran itu mengatakan begini, ya. Pembelajaran itu adalah kita mengajarkan kepada siswa tentang materi tertentu, juga mengajarkan siswa bagaimana belajar. Ya, ingat di nomor 3 ini. Nah, ini nomor 3 ini ya. Ini dia nomor 3. Ya. Tidak hanya beri konten, tapi itu cara belajar. Pembelajaran pada prinsipnya dua hal. Yang pertama, mengajarkan siswa tentang materi. Katakan materi itu tentang sholat, zakat, haji, dan seterusnya, tentang konten-konten keagamaan, ya, tentang tasawuf, ya, tentang hadis, dan seterusnya. Tapi juga kita mengajarkan siswa bagaimana belajar. Karena seorang guru tidak mungkin menyampaikan semua konten pembelajaran yang begitu banyaknya. Nah, cara yang terbaik adalah kita mengajarkan siswa bagaimana siswa itu belajar, cara belajarnya. Ya. Selanjutnya adalah menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi faktual. Ini yang ditanyakan tadi, misalnya satu penanya di chatnya. Ya. Ini menurut Steve Wheeler ya, bukunya tahun 2000. Ya. Nah,
Media, ya, ini saya kutip dari bukunya Yusuf Hadi Miyaso. Yusuf Hadi Miyaso adalah profesor teknologi pendidikan yang terkenal dan dia adalah disebut dengan Bapak Teknologi Pendidikan Indonesia, yang kebetulan juga beliau adalah dosen saya dulu waktu saya kuliah di Jakarta. Media itu adalah berasal dari bahasa Latin, yang artinya medium, tengah, ya, perantara atau penghantar, ya. Kalau misalnya becak mengantarkan orang, mobil mengantarkan orang dan barang, tapi kalau media menghantarkan pesan. Ya. Bila ada kertas kosong, 2 lembar, satu ada kertas kosong yang bisa kosong sama sekali, yang kedua tulisan yang dapat dipahami, yang kedua itulah media. Jadi media itu apa saja yang bisa menghantarkan pesan, apa saja gitu ya. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, atau kemampuan siswa sehingga mendorong terjadinya pembelajaran bagi siswa, itulah namanya media pembelajaran. Ya. Nah ini teori yang lain ya, dari Wilkinson, Henry Morenda nih. Henry Morenda ini tahun 2005 bukunya namanya Understanding of Media di sini ya, bukunya lumayan tebal ya. Saya sempat punya buku di sini, atau Hami Joyo dan atau Heru ya, yang juga isinya mengutip dari yang di atas juga. Ya. Nah sekarang saya mau kembali dulu ke belajar di sini. Ya, belajar itu adalah usaha sadar. Jadi sebetulnya belajar itu usaha sadar ya, untuk merubah tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Ya. Jadi dia harus ada interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi sebetulnya interaksi dengan 2 macam. Pertama dengan diri sendiri, ya, di mana dia mampu mengadakan merenung dan seterusnya ya. Dalam bahasa agama namanya tapakur di sini, itu juga upaya belajar juga. Ya. Atau berdasarkan lingkungan dengan cara diskusi segala macam, mengobservasi, ya. Jadi kegiatan belajar itu misalnya katakanlah merenung, tapakur, membaca buku, diskusi, menghadiri simposium, ya, kemudian berdebat, menulis buku, juga semua bagian-bagian ada disebut dengan kegiatan belajar. Belajar yang paling rendah itu adalah pada level kognitif. Sementara yang tertinggi ada perubahan tingkah laku. Ingat ya, jadi perubahan tingkah laku itu ya tertinggi dari belajar. Kalau orang tidak bisa berubah perilakunya, berarti belum terjadinya proses pembelajaran. Contoh, kita berhenti dulu ya, ada ajan ya, berhenti ya. Halo? Iya, Bapak. Ya, Bapak. Kita break 3 menit ya. Ya. Bapak. Baik, Pak. Ya, Bapak. Halo. Ya, Bapak. Ini coba, ada yang bisa mampu menjelaskan ini? Orang merokok padahal dia mengerti bahaya merokok. Hah? Artinya apa? Artinya dia mengikuti Merokok itu siapa? Kenapa? Halo tadi? Ayo lanjutkan tadi. Dia mengerti bahayanya, tapi lebih banyak itunya Pak. Apa sih kepengennya gitu? Oh gitu ya. kayak lebih kecanduan gitu, Pak. Oh gitu. Coba kita lihat ya. Orang belajar itu kan ada tiga tingkatan ya. 3 tingkatan. Yang pertama kognitif dan afektif motorik. Ya coba di sini lihat ya. Saya kasih huruf merah.
Kebaca nggak merahnya? Kebaca, Pak. Ya, semua dibuka aja mic-nya, jangan ditutup ya. Mana kalau orang belajar, aspek pertama adalah ranahnya berupa kognitif. Kognitif nih, aduh salah nih, kognitif ya. Yang kedua afektif, ketika psikomotorik ya. Ketika orang belajar, aspek kognitif bersifat pengetahuan. Dia tahu rokok itu bahaya. Tapi belum sampai psikomotorik, artinya dia belum sampai ya merubah perilaku merokoknya. Sesungguhnya itu artinya orang yang belajar itu, pencapaian belajar yang tertinggi adalah perubahan tingkah laku. Ya. Kalau kita lihat dari 3 tingkatan belajar ini, pencapaian tertinggi orang itu apa? Nanti ya. Pencapaian itu perubahan tingkah laku, akhlak karimah. Jadi pencapaian orang belajar tinggi itu ada namanya pembentukan karakter. Ya. Ini yang utama ya. Tertinggi adalah pembentukan karakter. Ini teorinya demikian. Ya. Jadi ada teori ya, nanti saya kasih kirim juga di grup ini. 3 tingkatan belajar. Yang tertinggi, yang pertama itu adalah menyebutkan. Ya, orang mampu menyebutkan hal yang kecil-kecil ya. Yang tertinggi adalah pembentukan karakter. Nah, kalau belajar di PAI ini, tentu saja pembentukan tadi yang kalian sebut namanya apa? Akhlakul karimah. Nah, ya. Bangsa ini sekarang ini sedang menderita. Sedang menderita di mana cacian, makian, saling lapor ya. Entah siapa saja di situ ya, baik militer, sipil, agamawan, semuanya buzzer, semua bercampur satu. Nah, kalian betul-betul harus bisa menempatkan diri yang luar biasa di situ ya. Semuanya lihat kosakata yang diucapkan itu ya luar biasa. Jadi inilah kalian di medsos itu semacam akuarium yang kalian bisa pelajari. Ya. Ada akuarium namanya medsos di internet yang luar biasa, YouTube semua segala macam di situ, di mana setiap orang di situ ada beragam profesi, mulai dari mahasiswa, bahkan juga habaib, semua jenderal, semua menjadi satu semua dengan seluruh jenis karakter yang ada. Ya. Ini bahan penunjang buat kalian. Ya, buat belajar kalian artinya tidak pesimis tapi optimis. Ya, bahwa sesungguhnya inilah bangsa kita di mana kecerdasan itu dilihat bagaimana dia berespon segala macam. Ya, luar biasa buat kalian. Dan satu hal lagi, jangan ikut-ikutan dalam bentuk apa yang kalian sampaikan itu jangan sampai menambah gitu ya kosakata buruk. Lalu kalian bisa lihat di YouTube ada namanya satu orang scholar itu ya, cendekiawan Islam keturunan India di YouTube namanya Ahmad Sabil. Kalian buka kalau lihat Ahmad Sabil, begitu dia bagusnya karakternya ya. Orang-orang Amerika yang sangat keras ya, kasar dihadapi dengan lemah lembut luar biasa sekali. Ahmad Sabil itu buat salah satu komen saya kepada kalian untuk mempelajari bagaimana berhadapan dengan karakter yang ada sekarang di dunia maya. Nah, sekarang pembelajaran kembali sini. Kata pelajaran ini muncul pertama kali di Indonesia sekitar tahun 78. Ya. Muncullah pertama kali 78 sehingga didirikanlah namanya jurusan teknologi pendidikan di Indonesia. Ya. Jadi istilah ini muncul memberikan pemahaman tentang 2 hal. Teaching how to learn, bagaimana mengajarkan siswa belajar. Tidak hanya teaching content to student, tapi teaching how to learn, mengajarkan bagaimana siswa belajar. Ya. Ini adalah jenis-jenis media zaman dulu nih tahun 80-an begini jenis medianya ya, ada audio, cetak, sekarang ini udah nggak berlaku lagi ya, tapi ini minimal memberikan semacam
keruntutan mengenai pemahaman media. Ya, ada visual gerak, ada film bisu, ya, objek fisik, ada benda nyata. Di beberapa kampus masih digunakan, katakan benda nyata, ada model, spesimen di kedokteran juga demikian, di perawatan juga masih. Ya. Baik. Nah, ini ada audio, ya, jenis media ada audio, ada visual, sentuhan, raban, penciuman. Ini jenis media berdasarkan pada yang disebut dengan indera manusia. Ada audio, visual, sentuhan, raban, penciuman. Yang tertinggi orang belajar melalui visual pada manusia normal. Visual artinya mata, ya. Audio pada telinga. Orang belajar melalui visual itu tertinggi. Sementara audio itu maksimal tadi adalah sekitar 20%, ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, kalian memiliki locus eliciti atau locus itu tempat, eliciti itu perhatian. Bisa jadi kalian di sini di Zoom, tapi kan belum tentu kalian di sini atau mungkin di sana atau di sono atau di mana-mana, saya nggak tahu. Seandainya kalian di sini, kemudian kalian mencermati apa yang saya sampaikan, dan saya dalam kondisi yang optimal dan saya sangat artikulatif sekali menjelaskannya, itu kalian hanya mampu mencapai 20% apa yang saya sampaikan, ya, pemahamannya gitu ya. Itu sudah luar biasa. Tapi kalau 30% itu luar biasa ya. Tapi riset mengatakan sekitar 20%. Nah, ini pun juga dalam 3 hingga 7 hari, ya, 7 hari kemudian bisa jadi hilang. Kalau nggak dipelajari kembali lagi. Itulah audio, telinga kita begitu. Maka seringkali orang benar. Makanya dalam teori sholat itu ya, sembahyang, 5 kali waktu, ya, terus menerus, ya, ajan yang sama, bacaan sholat yang sama, terus menerus sepanjang hidup kita, ya, agar seluruh darah, seluruh indera kita itu betul-betul menyatu dengan yang disampaikan begitu. Nah, kan nggak mungkin ajan itu beda, sholat juga berbeda, ya, baca-bacaannya hampir mirip semuanya, gitu ya, sholat demikian. Jadi itulah Tuhan mengajarkan manusia tentang audio seperti itu, ya, sehingga nanti di akhir zaman nanti, kalau seperti kalian pelajari, yang ditanyakan bukannya indera kita, tetapi bagaimana fisik kita semuanya, ya, bukan lisan kita, indera kita miliki, telinga kita, lisan semua dipertanyakan itu. Nah, yang kedua ada visual. Visual ini yang tertinggi dengan mata orang belajar, sampai 80% orang belajar dengan mata, ya. Ini luar biasa sekali. Pada manusia normal, gitu ya. Mungkin ada juga yang kalian mempelajari mengenai bagaimana orang tunanetra mempelajari. Di Jogja itu ada satu lembaga namanya Balai Pengembangan Produksi Media Radio. Lembaga itu membuat orang tunanetra belajar, ya. Bahkan bagaimana waktu ada ujian nasional, mereka membantu bagaimana tunanetra itu bisa menjawab ujian nasional, ya. Ya, ini audio, ya. Nih, kita pelajari audio di sini. Ya, ini telinga, ya. Ini telinga kita nih, sebetulnya ada 4 jenis di telinga kita manusia. Manusia itu mendengarkan ada 3 jenis suara. Pertama suara manusia, suara musik, dan sound effect. Sound effect itu di luar suara manusia dan suara musik. Katakan suara angin, kendaraan, ya, suara berisik, suara pintu, ya. Bahkan orang yang nyanyi yang nggak jelas suaranya kita sebut sound effect. Ya, bahkan musik yang nggak jelas suaranya kita sebut sound effect, ya. Tapi ada teori yang keempat. Ini hadir tahun 2000 kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa audio itu ada 4. Loh, ada 4, apa yang keempatnya? Agak aneh nih. Namanya suara tanpa suara, ya, silent. Ini dipakai juga di film-film yang katakanlah film kolosal, film di musik, tiba-tiba ada suara hening. Hening itu membangkitkan yang disebut dengan kejenihan audio yang tidak tersampaikan, ya. Jadi yang keempat itu adalah suara tanpa suara, hening. Itu dipakai juga di dalam pengembangan program audio. Nah, ini caption apa? Caption visual adalah apa saja yang kalian lihat itu namanya visual, ya. Kalau kalian lihat video,
ada caption, ada video, ada animasi, ada gambar, foto ya, apa saja yang kalian yang menjadi media pembelajaran di situ ya. Jadi visual itu adalah hal-hal yang kita lihat oleh indera mata kita. Ya. Ini contohnya ya. Ini dia nih. Saya melihat ada yang disebut dengan apa namanya taksonomi Bloom kognitif pada ada remembering, understanding, applying, analyzing, penting dan creating di sini. Ya. Ini contoh-contohnya yang ada di kita ya, baik itu portal maupun web ya. Coba kita buka-buka sekali-sekali buka, ada LinkedIn, itu ada satu situs untuk bagaimana untuk cari kerja ya, profesional ya. Ada Flickr, Audacity ini adalah program audio untuk ngedit audio ya. Audit audio. Baik ya. Ini perkembangan sindrom semacam ya. Ini untuk pelajari ini udah lama sekali, udah nggak dipakai lagi nih. Ada CD audio, ada CD-ROM, ada CD-RW dulu udah nggak dipakai lagi sekarang. Sekarang udah pakai digital semua ya. Nah ini dia. Ketika kalian menggunakan media ada prinsipnya. Ingat setiap media punya kelemahan dan kelebihan. Jangan berlebihan menggunakan media. Ini dia. Ini siswa kita di Indonesia ini sangat luar biasa. Menurut Komnas Anak, siswa kita itu hampir 4,5 jam nonton apa TV, luar biasa nih. Belum pakai WhatsApp dan macam-macam ini. Ya, ini jangan berlebihan di sini. Hati-hati. Ingat, kita di Indonesia ini beda dengan di negara Cina. Di Indonesia itu Google itu tidak ada yang mengawasinya. Kalau kalian merasa kampus kalian menjadi penjaga moral bangsa, ini menjadi keprihatinan yang luar biasa. Karena ingat, di kabel yang masuk ke Indonesia itu ada 13 kabel internet. Dan sulit sekali untuk dikendalikan. Dulu Menkominfo itu sudah berusaha sekali memblokir situs-situs porno, ya, situs porno, perjudian, situs yang disebut dengan kekerasan, situs lagi apalagi yang namanya phishing data, situs mengenai fake web atau fake palsu atau web palsu, banyak sekali yang mengerikan. Dulu ingat ada 5.000 ditutup, ya, diblokir. Malam diblokir, paginya muncul 2 kali lipatnya. Inilah susahnya ya. Beda dengan di Cina. Cina itu Google tidak bisa masuk, ya. Dia membuat satu aplikasi ini namanya Weibo. Jadi dia kontrol warga negaranya, ya. Dan kabel yang masuk ke Cina cuma satu, single kabel. Dan yang jaga banyak ratusan engineer yang jaga itu. Ya, beda dengan Indonesia yang jaga nih, aduh. Ya, makanya ada satu guru ketika menugaskan siswanya, siswa SD. Coba anak-anak silakan buka Google anggota tubuh manusia. Wah, yang keluar gambar telanjang semua. Ini hati-hati, ini juga nggak wise, ini nggak bijak nih cara kayak begini ya. Oke. Selanjutnya penggunaan media harus mampu mengaktifkan si pembelajar. Oleh karena itu, Anda jangan sekali-kali merujuk Google secara umum untuk membukanya. Ya, apalagi pada siswa yang SMA ke bawah, madrasah aliyah ke bawah ya. Kemudian harus terencana juga, hindari untuk ngisi kosong, bahaya. Sekarang ini terus saja ini media kita sudah apa ya, sampahnya luar biasa. TikTok, Snapchat, segala macam, Instagram, udah posisi bertebar di mana-mana. Nih kalian harus jaga-jaga sekali ya di situ ya. Kemudian penggunaan media penjelasan harus mengikuti persiapan yang memadai dulu ya. Ada semacam exercise dulu, dicoba dulu gitu ya. Baik, nah ini contoh-contohnya. Sampai sini ada pertanyaan di sini? Halo? Halo?
PPRPF. Iya, Pak. Ya. Nah, ini satu lagi sebelum saya akhiri, nanti sampai ke Pak Akbar. Ya. Ini revolusi media pembelajaran. Saya menyebutnya ada 4 revolusi, ya. Saya pakai dengan teorinya SB dan Norton, ya, tahun 2072 dan 2001. Dulu ada namanya teori pendidikan, namanya pedagogi. Itu revolusi pertama. Pedagogi itu artinya gogos. Jadi zaman-zaman dulu di Eropa itu, ya, ada kebiasaan orang-orang bangsawan itu menitipkan anaknya kepada seorang neni. Neni itu adalah yang jaga anaknya gitu ya. Dia pakai topi yang pakai bajunya seperti orang mau masak gitu ya dulu ya modelnya, ya. Tangannya menggenggam tangan anak-anak, di kanannya dia membawa makan siangnya anak itu. Ya. Jadi anak ini yang belajar padanya. Jadi pedagog itu adalah aku menuntun anak. Ya, paedah itu aku menuntun namanya tuh ya. Goginya apa? Gogi dari kata gogos atau ilmu. Jadi ilmu menuntun anak itu namanya pedagogi. Itu pada revolusi pertama itu ya, bukan industri ya, revolusi pertama. Titip pada anak. Anak dititip pada gurunya. Gurunya itu bukan di sekolah, ya anak-anak itu bangsawan itu belajar pada seorang guru seperti bimbel apa begitu. Karena kan waktu itu belum ada sekolah secara umum. Kemudian revolusi kedua mengenai media pembelajaran itu ada tulisan. Ya. Orang menulis ya zaman Yunani tangan ya di macam Demosthenes, Socrates, Plato ya tuh. Aristoteles ya tahun 380 sebelum Masehi sudah menulis itu ya. Wah, itu dia tuh. Zaman-zaman itu. Tulis tangan. Itu semua bahan bantu masih tersimpan di museum-museum di Eropa ya, termasuk di Prancis itu bahkan di Belanda juga ada ya, tulisan-tulisan seperti itu masih tersimpan di sana. Saya sempat juga mengunjungi museum yang ada di Belanda, Museum Van Gogh itu di Amsterdam ya, saya sempat kunjungi di situ. Yang ketiga adalah revolusi teknologi cetak dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Kalau nggak salah abad 15-16 ya, 1596 kalau nggak salah ditemukanlah teknologi cetak. Ya, mencetak itu ya. Kemudian orang sudah mulai menggunakan lembar kertas gitu ya. Yang dicetak. Kemudian 1972 menurut Asbi ini revolusi yang keempat namanya teknologi elektronik. Ya, mulailah di sini. Ini rinciannya tahun 1910 ditemukannya film bioskop namanya Gambar Bergerak ya. Kalau kalian lihat nonton video atau film, 1 detik gambar itu di video itu memiliki 25 gambar. Itu di video. Tetapi kalau di film, 1 detik itu memunculkan atau memiliki 24 gambar. Ya. Yang disebut gambar itu 1 frame. Kalau kalian bikin foto 3x4 itu zaman SD kalian dulu, ke 3x4 itu namanya 1 foto. Nah, 1 detik itu ada 24 foto kalau di film. Kalau di video 25 gambar, 25 foto. Karena saking cepatnya pergerakan itu, kalian tidak bisa melihat pergerakan, namanya seolah bergerak. Ya. Itulah motion pictures. Tapi saat itu tidak jumlah 24. Mungkin masih 12, makanya orang kaku. Jalannya kaku, ya seperti Charlie Chaplin, jalannya tidak mulus gitu ya. Tangan tiba-tiba dari bawah tiba ke atas, tidak ada pergerakan dari ke tengahnya. 1930 ditemukannya radio siaran atau radio broadcasting ditemukan tahun 30, kemudian tahun 50 ada ditemukan namanya televisi pembelajaran pertama kali tahun 50 di New York waktu itu ya. 1960 ditemukannya adalah mesin tutorial ya, mesin pembelajaran tahun 60-an di situ ya. Kalau kalian pelajari ini bukunya Jeff Skinner ya, dengan disebut dengan mesin, teaching mesin, learning mesin gitu ya. Nah, tahun 80 muncullah internet dengan multimedianya ya. Ini pertama kali dikembangkan oleh lembaga, sebenarnya internet ini dikembangkan oleh militer Amerika.
dengan dukungan satu lembaga namanya ICT atau dari disebut dengan Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Pusat Teknologi Informasi di Amerika namanya ICT, American Educational Communication Technology atau Teknologi Komunikasi Pendidikan Amerika tahun 80. Nah, digunakanlah multimedia dan internet hingga sekarang saat ini ya. Dan sekarang ini kalian sudah masukin namanya satu tahap namanya metaverse ya. Halo? Iya, Bapak. Nah, ini dia. Ini kalian coba buka ya di Google ya. Educational Metaverse. Ya, coba tulis dulu. Ini perkembangan terkini, puncak terkini yang saat sedang puncak tertinggi dari pengembangan pembelajaran namanya Educational Metaverse. Coba lihat ya di Google ya, pelajari ya. Ini adalah sekarang ini kecenderungan orang belajar di dunia ini sudah menggunakan hologram. Ya. Korea sedang mengembangkan laptop tanpa laptop atau dengan hologram. Ya. Ini luar biasa. Konsepnya seperti yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg dengan cara hologram. Ya. Baik. Nah ini dia satu lagi pembuatan media itu ada 7 ya, ada 6 ya, ada visible, mudah lihat, menarik, sederhana, berguna, akurat, dan struktur. Runtut artinya dari mudah ke sulit ya. Inilah prinsip-prinsip pembuatan media pembelajaran. Sampai sini pertanyaan silakan. Halo. Mana nih kelompoknya? Ya, Maulidia, Mutiara, ada nih. Artinya sebenarnya tidak mengubah, ya betul ya. Sebenarnya tadi pertanyaan siapa nih, Najla Alifah. Sebetulnya dia belajar, tapi pada level tingkatan mana gitu kan? Orang belajar kan tingkatannya kan tertinggi adalah yang ketiga, psikomotorik. Dia belajar, tapi levelnya level kognitif. Ya. Jadi level kognitif adalah orang memahami pada level-level itu yang sebuah 7 level itu yang kognitif itu. Tetapi pada level perubahan tingkah laku belum sampai. Misalnya merokok gitu kan berbahaya. Ya. Ya itulah atau orang Indonesia juga mengerti semua apa bahayanya corona, tapi kadang-kadang juga lengah tidak memakai masker. Ini kebagian juga termasuk perubahan tingkah laku juga di sini. Sambil itu banyak diskusi-diskusi yang di internet yang bisa mengubah cara pandangnya gitu ya. Oke, Najla Alifah itu jawabannya. Cukup ya? Mungkin cukup Bapak ya. Ya, silakan saya kembalikan. Mungkin Pak Akbar bisa menambahkan. Saya langsung pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum Pak Akbar.